Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari DPR RI untuk para tenaga honorer dengan kode R2 dan R3, yaitu honorer R2 dan R3 siap-siap isi DRH P3K. DPR tempuh jalur ini ke Kemenpan RB agar proses pengisian dipercepat. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Ada kabar terbaru terkait perkembangan nasib tenaga honorer dengan kode R2 dan R3 yang patut diketahui oleh para pejuang ASN P3K. Setelah pemerintah mengumumkan kepastian pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tahun 2024, kini muncul dorongan kuat agar proses pengisian daftar riwayat hidup atau DRH bagi honorer R2 dan R3 dapat segera dimulai. Anggota Komisi 2 DPR RI, Mardhani Alisera, menyatakan kesiapannya untuk mengajukan surat resmi mengenai pengisian DRH P3K bagi honorer R2 dan R3 ke Kemenpan RB. Meskipun Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah memastikan bahwa semua peserta P3K 2024 yang masuk dalam database dan mendapatkan informasi akan diangkat pada Oktober 2025. Namun masih ada pertanyaan besar mengenai nasib honorer R2 dan R3 yang belum memperoleh formasi. Pemerintah telah menerbitkan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang membahas mekanisme pengangkatan P3K paruh waktu. Dalam kebijakan itu dijelaskan bahwa honorer R2 dan R3 tetap akan diangkat sebagai P3K, namun harus menunggu usulan dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK di masing-masing instansi. Dukungan terhadap percepatan pengisian DRH ini juga datang dari Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia atau AP3K dan Forum Honorer R2 dan R3. Aspirasi tersebut disampaikan dalam diskusi bersama Mardhani Alisera yang juga dihadiri perwakilan Kemenpan RB, Suryo Hidayat, serta sejumlah tenaga honorer dan ASN P3K. Beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain: yang pertama, percepatan pengisian DRH P3K. Honorer R2 dan R3 meminta agar proses pengisian dapat dimulai sebelum seleksi P3K tahap 2 berakhir. Karena berharap pada Maret 2025 sudah dapat mengisi DRH, mengingat saat ini banyak honorer yang sudah masuk dalam database BKN tetapi belum mendapatkan kepastian status. Kemudian yang kedua,
permasalahan honorer yang gagal memenuhi syarat atau TMS dalam seleksi P3K juga menjadi perhatian. AP3K meminta agar pemerintah memberikan solusi bagi mereka yang dinyatakan tidak memenuhi syarat supaya tetap mendapatkan peluang diangkat menjadi P3K. Sebelumnya, Kemenpan RB telah menghimbau agar instansi tidak menerapkan standar yang terlalu ketat dalam menentukan status TMS. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak honorer yang tidak lolos karena ketentuan tersebut. Kemudian yang ketiga, isu terkait jaminan pensiun bagi ASN P3K turut menjadi sorotan. Sejumlah P3K yang sudah memasuki masa pensiun tidak menerima hak pensiun yang layak. AP3K mendesak pemerintah untuk meninjau ulang aturan ini agar kedepannya ada jaminan yang jelas bagi ASN P3K, baik dari segi pensiun maupun jaminan kesehatan. Ketua Umum AP3K Nur Aiti menyampaikan bahwa semua aspirasi ini mendapat tanggapan positif dari Mardhani Ali dan pihak Kemenpan RB. Sebagai langkah konkret, Mardhani Ali akan segera mengirimkan surat resmi ke Kemenpan RB agar pengisian DRH bagi honorer R2 dan R3 dapat dimulai pada Maret 2025. Selain itu, Kemenpan RB juga menegaskan akan terus memberikan penjelasan menyeluruh mengenai mekanisme pengangkatan P3K, mulai dari pengusulan formasi hingga tahap akhir, agar honorer dapat memahami proses yang harus mereka jalani. Dengan adanya dorongan dari DPR RI dan berbagai pihak terkait, peluang honorer R2 dan R3 untuk segera diangkat menjadi P3K paruh waktu semakin besar. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi para honorer yang telah menantikan kejelasan status mereka. Bagi para honorer maupun masyarakat umum yang ingin terus mengikuti perkembangan terkait pengangkatan honorer menjadi P3K, jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru dari sumber resmi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari DPR RI dan Forum Honorer untuk para tenaga honorer R2 dan R3 khususnya terkait dengan pengangkatan P3K tahun anggaran 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.